Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore yang menyaksikan video ini, dan saya ucapkan selamat datang di channel YouTube pertama Pengelolaan Dana Bos. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah menyaksikan video tutorial yang sudah saya buat. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih karena respon dari video yang sudah saya upload alhamdulillah positif. Banyak yang WA saya, "Pak, video tutorial selanjutnya, Mas, video tutorial selanjutnya tolong diupload." Nah, kali ini saya akan kabulkan permintaan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk video tutorial penginputan data laporan pertanggungjawabannya. Oke, kita lanjutkan. Ini video part yang ke-6. Nah, part yang ke-6 ini kita akan membahas penginputan laporan pertanggungjawaban. Nah, sumber penginputan laporan pertanggungjawaban itu sumber datanya dari mana gitu. Sumber data membuat laporan pertanggungjawaban itu berdasarkan data belanja gitu. Karena kan kemarin sudah saya buat video tutorial penginputan data belanjanya. Nah, saya instruksikan juga harap diselesaikan penginputan data belanja minimal sampai triwulan 2. Karena kalau itu sudah selesai, kita baru bisa membuat laporan pertanggungjawabannya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak Ibu untuk mendukung channel ini bisa berkembang lebih baik. Jangan lupa untuk di like videonya, di subscribe channel kita ini, channel Ekspul Pengelolaan Dana Bos. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan simulasikan proses penginputan laporan pertanggungjawabannya. Jadi, perlu saya sampaikan sebelum kita simulasi atau praktek langsung ke aplikasinya, LPJ ini atau laporan pertanggungjawaban itu dibuat per bulan di sistem ini. Jadi, pembuatan laporan pertanggungjawaban itu dibuat per bulan. Jadi karena kita sudah input data belanja dari bulan 1 sampai 6, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2, jadi ada 6 laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat. Itu ada 6 ya. Berarti LPJ bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Itu laporan pertanggungjawaban yang dibuat per bulan. Nah, nanti akan kita simulasikan bagaimana proses penanggalan SPJ-nya, terus penomorannya bagaimana, dan penginputan data di laporan pertanggungjawabannya akan kita praktekkan dan kita simulasikan. Nah, saya informasikan ke teman-teman semua, ke bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan video ini, karena laporan pertanggungjawaban itu dibuat per bulan, maka tanggal yang dipilih atau yang digunakan untuk membuat LPJ adalah tanggal terakhir di setiap bulannya. Misalkan kita mau membuat laporan pertanggungjawaban bulan Januari, berarti kita pilih tanggal terakhir di bulan Januari. Itu tanggal berapa? Berarti kalau tanggal 31 berarti kita buat pengajuan SPJ Januari itu ada di tanggal 31 Januari tahun 2018. Nah, selanjutnya misalkan kita membuat laporan pertanggungjawaban bulan Februari atau bulan 2, berarti kita lihat tanggal terakhir di bulan Februari itu tanggal berapa. Nah, kita buat misalkan hanya sampai tanggal 28. Berarti kita buat laporan pertanggungjawaban bukan triwulan tapi bulan 2, dibuat tanggal pengajuannya adalah tanggal 28 Februari 2018. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk pendahuluan atau pembukaan di video ini sebelum kita praktek langsung, simulasi langsung penginputan laporan pertanggungjawabannya. Oke, kita coba ya. Ini saya sudah masuk di aplikasinya.
Nah, di sini saya masih menggunakan user dari SMP Negeri 1 Baturetno karena saya menggunakan satu sekolah saja biar tidak bingung nantinya ya dipahami. Jadi saya menggunakan user SMP Negeri 1 Baturetno. Password silahkan diisi dengan passwordnya masing-masing. Tahun pastikan 2018 dan kita login di modul yang ketiga yaitu modul realisasi. Di sini kursor saya yang saya gerakkan. Kalau disorot nanti akan muncul realisasi, kita klik. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah masuk di menu realisasi gitu. Di mana sih proses penginputan laporan pertanggungjawabannya? Ada di menu apa gitu? Tetap ada di menu bendahara BOS dan di sub menu SPJ atau surat pertanggungjawaban, atau ada yang menyebutnya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau di aplikasi ini diakomodir dengan menu SPJ gitu. Perlu saya sampaikan, di aplikasi ini untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban itu terbagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah SPJ pengajuan dan yang kedua adalah SPJ persetujuan. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan simulasikan proses pengajuan SPJ-nya dari proses pembuatan nomornya, pengajuan tanggalnya, mengisi uraiannya, nanti akan kita simulasikan. Jadi kita fokus ke aplikasi, disimak baik-baik. Kalau videonya saya ini kecepatan, bisa dimundurkan videonya, baru ditonton lagi, gitu ya. Oke, kita mulai. Saya ulang, ada di menu bendahara BOS. Sub menu SPJ, di sini kita klik SPJ pengajuan. Nah, perhatikan kursor saya ini diklik. Nah, nanti akan muncul seperti tampilan menu-menu sebelumnya. Di sini ada dua parameter, yaitu sekolah dan yang kedua kita pilih bendaharanya. Nah, di sini ada form SPJ draft gitu ya. Dan masih ada infonya tidak ditemukan data pada database karena memang belum dilakukan pengajuan SPJ gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, SPJ itu dibuat per bulan gitu, berdasarkan data belanja. Misalkan di SMP Negeri 1 Baturetno ini atau di sekolahnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam satu bulan itu ada yang kosong, tidak melakukan transaksi belanja sama sekali. Dengan alasan misalkan belum ada uang, belum diterima dana BOS, jadi saya tidak ada transaksi di bulan tersebut. Dan banyak kasusnya sudah saya lihat di Wonogiri ini di bulan 1 banyak kosong terjadi transaksi. Karena dana BOS baru diterima bulan Februari, jadi di Januari kebanyakan kosong, tidak ada transaksi. Nah, untuk kasus yang seperti itu bagaimana gitu? Nah, solusinya kalau dalam satu bulan tersebut, misalkan di Januari tidak ada transaksi belanja gitu, jadi tidak perlu dibuat SPJ bulan Januari gitu ya. Saya sampaikan, jadi tidak perlu dibuat SPJ bulan Januari kalau di bulan Januari itu tidak ada belanja sama sekali. Oke ya. Kalau di bulan Januari tidak ada transaksi belanja sama sekali yang diinput ke dalam sistem, tidak usah buat SPJ-nya. Jadi langsung kita buat SPJ bulan Februari, gitu ya. Jelas, saya pikir jelas. Saya tekankan, kalau dalam bulan Januari tidak ada transaksi sama sekali, saya ulang-ulang ini ya, tidak usah dibuat SPJ-nya. Jadi kita hanya meng-SPJ-kan di mana transaksi tersebut ada. Misalkan di bulan Februari baru dimulai transaksi belanja, berarti kita buat SPJ-nya di bulan Februari. Nah, saya pikir cukup jelas apa yang saya sampaikan ini. Jadi nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain yang belum menyaksikan video tutorial ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke aplikasi. Fokus di sini ada SPJ draft. Nah, di sini konteksnya kita masih pengajuan SPJ ya. Pengajuan SPJ. Di sini ada menu tambah. Diklik tambah. Nah, di sini ada beberapa baris yang perlu diperhatikan dan harus kita isi. Yang pertama dari jenis bukti, nomor, tanggal SPJ, keterangan dan tanggal buku. Untuk penomoran di sini sudah otomatis oleh sistem
dibuat. Jadi tergenerate secara otomatis oleh sistem, dan itu penomorannya akan secara berurutan. Nah, jadi karena ini sudah berurutan, tidak perlu dirubah, biarkan tetap sesuai apa yang dibuat oleh sistem. Selanjutnya di sini ada tanggal SPJ. Untuk tanggal SPJ di sini kita pilih tanggal pengajuan SPJ itu bulan berapa, gitu. Nah, ini tadi untuk Batu Retno sendiri sudah saya cek, ternyata di bulan 1 itu di SMP 1 Batu Retno tidak ada transaksi belanja sama sekali. Jadi tidak perlu kita buat pengajuan SPJ-nya, gitu ya. Jadi kita buat SPJ langsung di bulan 2, gitu. Nah, untuk tanggal pengajuannya berarti kita pilih. Nah, di sini ya, kita ke aplikasi tanggal SPJ, perhatikan di sini. Pilih bulannya Februari. Apply. Dipilih tanggal terakhir di bulan mana kita akan mengajukan SPJ. Karena saya mau mengajukan SPJ bulan Februari, jadi kita pilih tanggalnya tanggal 28. Nah, di sini untuk jenis bukti ya, saya lupa kelewatan. Untuk jenis bukti di sini biarkan tetap UP, yaitu uang persediaan. Tetap gunakan UP, nomornya biarkan otomatis berurutan. Tanggal SPJ dipilih tanggal terakhir di bulan apa kita akan mengajukan SPJ-nya. Karena kasusnya di sini saya mau mengajukan SPJ bulan Februari, jadi saya pilih tanggal 28 bulan 2 2018. Saya pikir jelas ya, 3 baris teratas. Dan selanjutnya di sini ada keterangan. Nah, keterangan ini kita isi uraiannya. Kita isi di sini pengajuan SPJ bulan Februari. Itu ya, karena ini pengajuan SPJ bulan Februari. Terus tanggal bukunya kita isi apa? Kita isi sama dengan tanggal SPJ atau tanggal pengajuan SPJ. Kita paste ya, ini kita blok, ini kita copy, kita pastekan di tanggal buku. Paste. Kalau sudah semua baris sudah terisi, kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah membuat pengajuan SPJ bulan Februari gitu. Saya ulang lagi. SPJ itu dibuat per bulan. Jadi saya mau buat yang kedua adalah SPJ bulan Maret gitu. Saya cek juga ternyata di sini bulan Maret sudah diinput SPJ-nya. Bukan SPJ-nya tapi data belanjanya. Maaf ya. Jadi saya cek di Batu Retno ini dia sudah menginput data realisasi belanja sampai bulan 3. Jadi saya mau buat juga pengajuan SPJ bulan Maret gitu. Langsung saja prosesnya masih sama, langsung kita klik tambah. Nah, di sini otomatis jenis buktinya tetap UP, nomornya 002, tanggal SPJ-nya perlu diperhatikan karena kita mau mengajukan SPJ-nya Maret, berarti kita pilih tanggal terakhir di bulan Maret itu tanggal berapa. Kita pilih lagi, kita pilih di sini bulan Maret. Apply. Nah, tanggal terakhirnya hari apa? Tanggal 31, kita klik. Nah, di sini keterangannya kita isi pengajuan SPJ bulan Maret. Nah, kalau sudah tanggal buku sama, kita samakan dengan tanggal SPJ. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, gitu ya. Jadi SPJ itu dibuat per bulan. Jadi misalkan SPJ-nya setiap bulan kita ada realisasi belanja, berarti kita input, berarti ada 12, 10 tambah 2, berarti ada 12 SPJ yang harus kita buat. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, jadi sudah kita simulasikan 2 kali nih ya. Saya simulasikan proses pengajuan SPJ.
dari pembuatan nomor, tanggalnya, dan ini keterangannya. Di sini nanti nomor pengesahan masih kosong dan tanggal sah masih kosong. Ini nanti akan terisi kalau kita sudah sahkan. Jadi nggak apa-apa. Ini kan masih proses pengajuan. Selanjutnya sebelum selanjutnya saya jelaskan, di sini ada nomor 01. Tanggal pengajuannya tanggal 28 bulan 2. Berarti di situ kita pengajuan SPJ bulan Februari. Terus di sini 002 tanggal 31 bulan 3. Di sini pengajuan SPJ bulan Maret. Nah, sekarang kita mau mengisi rincian SPJ-nya. Perhatikan, fokus ke aplikasi ya. Perhatikan kursor ini, kursor yang saya gerakkan. Diklik nomor 001. Klik yang SPJ pengajuan Februari ya. Ini diklik. Nanti di bawahnya otomatis muncul rincian SPJ. Di sini datanya masih kosong. Nah, karena masih kosong, kita klik tambah di sini. Oke ya, kita klik tambah. Saya ulang. Setelah diklik nomor SPJ-nya, sini ya diklik, muncul di bawahnya nanti ada rincian SPJ. Nah, di bawah rincian SPJ ini ada tombol tambah. Ini diklik tambah. Nah, nanti akan muncul rincian SPJ ADD gitu. Jadi kita akan menambahkan data SPJ yang akan kita ajukan. Di sini akan muncul nomornya, terus uraiannya dan bendahara. Dan kita lihat datanya di sini adalah nomor belanja, ini adalah uraian belanjanya, dan di sini ada tanggal. Nah, di sini penting, jadi perlu diperhatikan. Ketika menambahkan data SPJ bulan Februari, kita pilih data belanja yang bulan 2 saja. Ya, kita kelompokkan berarti kita pilih SPJ yang bulan 2 saja. Cara melihatnya gimana? Nah, di sini kan ada tanggal 20 bulan 2 2018. Nah, jadi kita pilih belanja yang masuk di bulan 2. Itu cara milihnya, kita checklist semua. Ya. Halaman kedua. Kita checklist juga. Ini masih bulan 2 juga, checklist. Di halaman keempat masih bulan 2 juga, di sini bulan 2 semua. Bulan kelima, bukan bulan kelima, maksudnya halaman kelima, di checklist semua. Sepertinya ini data bulan 2 nya banyak di checklist. Ini masih bulan 2. Terus halaman ke-7, halaman ke-8 masih bulan 2 juga. Halaman 9. Biar tidak terlalu banyak yang sudah kita pilih ini ya, kita klik simpan dulu, klik simpan karena kita sudah sampai halaman ke-9. Kita klik simpan. Oke. Nah, ini akan masuk ya. Di sini ada keterangannya page 9 of 9. Berarti ini adalah halaman ke-9 dari 9 halaman gitu. Dan kita lihat di sini belanja bulan 2 semua. Nah, ini kan belum selesai semua bulan 2 kita inputkan. Jadi kita klik tambah lagi. Masih kita tetap. Coba kita ulang, klik sini. Coba klik tambah lagi. Nah, di sini masih ada belanja bulan 2 yang belum kita simpan. Jadi kita checklist lagi. Checklistnya cukup sekali di sini. Kalau memang ini sudah bulan 2 semua, lalu kita pindah halaman selanjutnya, halaman 2.
Ini bulan 2 semua juga, checklist lagi. Kayaknya banyak ini datanya yang direalisasikan di bulan 2. Ini bulan 2 juga semua, checklist lagi. Halaman keempat, checklist lagi. Jadi semua belanja bulan 2 kita tambahkan di pengajuan bulan Februari ya, di SPJ Februari. Oke, ini halaman yang ke-6 sekarang. Jadi proses di SPJ ini kita hanya tinggal memilih saja. Tapi ketika memilih kita tetap harus teliti. Jangan sampai nanti belanja bulan 3 masuk kita ajukan di bulan 2 gitu ya. Jadi pelan-pelan saja, tidak usah perlu terburu-buru. Yang penting kita teliti, jangan sampai transaksi bulan lain terinput di transaksi bulan yang kita ajukan. Misalkan transaksi belanja bulan 3 masuk di SPJ bulan 2. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya tidak usah buru-buru, kita teliti pelan-pelan saja. Nah, ini saya sudah sampai ke halaman 10 dan masih transaksi belanja bulan 2. Sepertinya semuanya bulan 2 ini terinput. Nah, di sini ada sudah masuk tanggal 1 bulan 3. Nah, perlu diperhatikan yang saya sampaikan tadi, pelan-pelan saja. Nah, berarti kalau di sini sudah bulan 3, kita checklist satu-satu aja. Ini karena yang terakhir. Kalau sudah, jangan sampai ada yang lolos. Jangan sampai ada yang lolos, kita klik simpan. Banyak ini datanya, jadi proses simpannya agak lama. Nah, di sini ada 20 halaman ternyata. Setiap halaman ini ada 5 datanya. Gitu. Tinggal dikalikan saja ada berapa belanja yang kita ajukan di bulan 2. Gitu ya. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini coba cara ngecek memastikannya lagi, kita klik tambah lagi. Takutnya ada yang lolos belanja bulan 2 belum di SPJ kan gitu. Dan ternyata sudah tidak ada belanja bulan 2. Di sini kan di halaman pertama dicek, di sini langsung bulan 3 tanggal 1. Berarti belanja di bulan 2 sudah kita SPJ kan semua gitu. Jadi kita klik kembali gitu. Nah, ini untuk proses pengajuannya ya gitu. Nah, sekarang kita mau pengajuan SPJ yang bulan Maret di sini, yang nomor 002. Tanggal pengajuannya adalah tanggal terakhir di bulan 3, yaitu tanggal 31 bulan 3 2018. Terus di sini keterangannya pengajuan SPJ bulan Maret. Nah, cara mengisinya sama, kita klik kodenya SPJ yang nomor 002 di tanggal 31 Maret. Itu diklik. Nah, di sini muncul rincian SPJ-nya masih kosong. Kita klik tambah. Klik tambah. Nah, di sini kita pilih belanja yang bulan 3 semua, kita masukkan. Prosesnya sama. Sepertinya ini sudah bulan 3 semua belanjanya. Checklist. Ini yang belanja bulan 3 ya, yang kita tambahkan. Checklist di sini, ini bulan 3 masih. Ini masih bulan 3. Di halaman kelima, ini juga masih bulan 3. Nah, sampai semua belanja bulan 3 kita pilih, gitu ya. Saya ingatkan lagi, jangan sampai salah. Nanti belanja bulan lain terinput di bulan 3 juga, jangan sampai seperti itu. Jadi diperhatikan tanggal yang ada di sini. Perhatikan, karena kita mengajukan ini SPJ bulan Maret, berarti yang kita pilih hanya belanja bulan Maret saja atau bulan 3 saja. Please.
checklist. Kalau sudah, klik simpan. Ditunggu saja karena data yang tersimpan banyak, jadi proses klik simpannya itu masih lama prosesnya, butuh waktu yang lama. Gitu. Kalau sudah, di sini akan terlihat, kita klik SPJ 001, ini yang bulan Februari. Perhatikan kursor saya ya. Ini agak lambat. Nah, ini yang 001, ini bulan Februari. Totalnya ada 50 juta di bulan Februari. Selanjutnya kita klik yang nomor 002, ini yang bulan Maret. Nah, di sini juga ada 50 juta. Itulah untuk proses pengajuannya, pengajuan SPJ. Karena untuk SPJ ini prosesnya ada dua kan ya. Yang pertama pengajuan dan yang kedua adalah pengesahan. Nah, yang sudah kita simulasikan ini adalah SPJ pengajuannya. Kita sudah buat penomorannya, kita sudah buat tanggal pengajuannya, kita isi keterangannya juga sudah. Yang kita ajukan di sini baru ada 2 bulan, yaitu bulan Februari dan bulan Maret. Karena yang diminta dari dinas itu TW1 dan TW2, berarti kan ada 6 bulan gitu ya. Berarti ada 6 SPJ yang harus diajukan. Tapi kalau ada dalam 1 bulan tidak ada transaksi belanja sama sekali, misalkan di bulan 1 atau nanti ada di bulan 5 tidak ada transaksi belanja sama sekali, itu tidak usah dibuat pengajuannya. Jadi bisa langsung lompat seperti ini. Karena di Januari tidak ada, kita langsung buat pengajuan SPJ Februari. Selanjutnya Maret. Nah, misalkan nanti di April tidak ada transaksi belanja sama sekali, berarti kita langsung lompat pengajuan SPJ bulan Mei. Jadi disesuaikan dengan data belanjanya. Kalau di bulan tersebut tidak ada data belanja, kita tidak usah mengajukan SPJ, gitu ya. Saya anggap jelas dan bisa dipahami untuk proses yang pertama ini, pengajuan SPJ. Gitu. Kita ke aplikasi lagi. Di sini ada menu bendahara bos ya. Ini kita masuk proses yang kedua, yaitu proses persetujuan SPJ, yaitu menindaklanjuti proses pengajuan yang sudah kita buat di awal tadi. Jadi prosesnya yang mengajukan kita, yang menyetujui juga kita, gitu ya. Di sini ada SPJ, bendahara bos. Perhatikan ke aplikasi. Di sini ada menu bendahara bos, submenu SPJ, dan kita klik persetujuan. Oke, seperti biasa ada nama sekolahnya masing-masing. Di sini kita pilih bendaharanya. Nah, di sini akan otomatis muncul SPJ pengajuan yang sudah kita buat. 001 tanggal 28 bulan 2 ini adalah pengajuan SPJ bulan Februari. Terus 002 tanggal 31 bulan 3 pengajuan SPJ bulan Maret. Nah, sekarang proses yang kedua, kita akan mengesahkan atau menyetujui SPJ yang sudah kita ajukan. Prosesnya seperti apa? Nah, di sini ada nomor, kita klik nomornya. Nah, nanti akan muncul di sini rincian belanja yang sudah kita lakukan. Untuk memastikan lagi, mengecek apakah benar yang kita ajukan ini belanja bulan 2 semua, di sini kan ada muncul tanggal di sini. Nah, ini tanggal 20 bulan 2 semua. Kita geser aja di sini satu persatu untuk ngecek apakah benar itu bulan 2 semua atau tidak gitu. Sampai halaman ke 20. Dan saya cek, ini saya sudah sampai halaman ke-7, saya cek satu-satu, dan sampai di halaman ke-8 ini masih benar semua belanja bulan 2. Ya, perhatikan di sini, ini adalah bulan 2, dan ini kita geser per halamannya sampai halaman 20. Ini bulan 2 semua. Oke. Sampai halaman 20. Nah, semuanya bulan 2. Oke, dan saya benar, ternyata semua sudah belanja bulan 2. Dan selanjutnya kita total. Di sini ada grand total.
50 juta. Ini adalah belanja di bulan Februari yang akan kita sahkan atau kita setujui SPJ-nya. Selanjutnya, bagaimana kita akan mengesahkannya? Di sini kan nomor sah masih kosong, tanggal sah kosong, dan tanggal valid kosong. Nah, untuk nomor pengesahan dan tanggal sah ini nanti akan terisi kalau kita sudah mengesahkan. Nah, cara mengesahkannya bagaimana? Fokus ke aplikasi. Perhatikan kursor saya. Nah, di sini ada tombol edit. Misalkan kita mau mengesahkan SPJ bulan Februari yang tanggal 28 ini ya. Ini. Caranya di sini ada tombol edit. Nih, perhatikan kursornya ya, tombol edit. Klik edit. Nah, di sini ada beberapa baris yang perlu diperhatikan. Dari nomor pengesahan sampai tanggal buku. Nah, di sini nomor pengesahan kan masih kosong. Nah, cara mengisinya kita samakan saja dengan nomor, maksudnya nomor pengajuannya. Ini kita blok, kita copy di sini ya, pastekan di nomor pengesahan. Paste. Selanjutnya tanggal sah, baris kedua ini juga penting. Tanggal sah ini kita samakan dengan tanggal pengajuannya. Tanggal pengajuan SPJ bulan Februari itu ada di tanggal 28 ini ya. Perhatikan kursornya, ini tanggal SPJ, ini adalah tanggal pengajuannya. Kita pilih, kita blok, kita copy, kita pastekan di sini. Di tanggal sah. Paste. Gitu ya. Nah, semua baris sudah terisi. Nomor pengesahan sudah kita isi. Tanggal sah juga sudah kita isi. Nomor sah kita samakan dengan nomor pengajuan ini. Sedangkan tanggal sahnya kita samakan dengan tanggal SPJ di sini ya. Jadi kita copy saja di sini. Kita paste di tanggal sah. Nah, ini sudah. Kita klik simpan. Nah, otomatis di sini nomor pengesahan dan tanggal sahnya terisi. Loh, di sini kok tanggal validnya kosong gitu? Nggak apa-apa. Jadi tidak usah takut atau tidak usah kaget kalau tanggal validnya kosong. Ini memang tanggal valid ini fitur tersendiri karena memang kita kosongkan gitu. Karena fiturnya belum tersedia di aplikasi ini, jadi ini tidak akan berpengaruh ke yang lain. Nggak apa-apa tanggal validnya kosong, yang penting nomor pengesahan dan tanggal sahnya gitu. Nah, misalkan belum paham lagi, saya ulang lagi. Karena yang tanggal 28 atau pengajuan SPJ Februari sudah kita setujui, sudah kita sahkan. Sekarang kita mau mengesahkan SPJ yang bulan Maret yang di tanggal 31. Caranya sama, kita klik dulu di sini. Kita melihat rinciannya, sudah benar belum ini bulan 3 semua? Saya anggap sudah benar ya gitu. Tapi untuk Bapak Ibu cek lagi untuk kepastian kebenarannya itu benar belanja di bulan tersebut atau tidak. Kalau sudah, sama prosesnya, kita pilih yang nomor 2, kita klik edit di sini, perhatikan kursor ya, diklik edit. Nah, nanti kita misalkan ini otomatis terisi, dihapus saja dulu, dihapus, kita kosongkan. Nah, untuk nomor pengesahan masih sama. Kita ambil dari nomor pengajuannya. Ini kita blok, kita copy, kita paste di nomor pengesahan. Paste. Selanjutnya di sini ada tanggal sah. Tanggal sah masih sama, kita isi tanggal pengajuannya karena pengajuan di tanggal 31 bulan 3. Ini kita copy ya, di tanggal SPJ ini kita copy, kita paste di sini. Kalau sudah, diklik simpan. Gitu. Nah, terisi di sini nomor pengesahannya 002 dan tanggal sahnya ini. Jadi dilihat ya, di sini adalah tanggal pengajuan, yang ini tanggal sahnya. Gitu. Misalkan tanggal pengajuan di tanggal 31 bulan 3, disahkan juga di tanggal 31 bulan 3. Keterangannya di sini. Gitu. Nah, itu untuk proses persetujuan atau pengesahan SPJ-nya. Gitu. Nah, untuk SPJ yang sudah disetujui atau sudah disahkan,
Jadi kita tidak akan bisa menambahkan data belanja di SPJ yang sudah kita sahkan ini. Misalkan ada kasus kita ada kelewatan menginput data belanja di bulan Februari nyebutnya gitu. Nah, sedangkan kasusnya di bulan Januari itu kita sudah membuat pengajuan SPJ dan sudah kita sahkan. Nah, terus bagaimana ini belanja yang baru kita input di akhir karena ada kesalahan, kita kelewatan gitu, belum terinput data belanjanya. Cara mengatasinya, solusinya, kita harus hapus dulu dari SPJ pengesahan atau persetujuannya. Cara menghapusnya, kita checklist di sini, klik hapus, gitu. Nanti baru kita ajukan lagi di menu SPJ persetujuan, gitu ya. Misalkan kasusnya di bulan 3 kita simulasikan ini ya. Bendahara ternyata terlewat belum meng-SPJ-kan beberapa data belanja yang ada di bulan 3. Sedangkan kasusnya di bulan 3 itu sudah kita sahkan SPJ pengajuan dan persetujuannya. Nah, untuk kasusnya itu bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita ke Bendahara BOS sini, di menu SPJ, di menu persetujuan. Kita pilih. Nah, ini yang kita simulasikan kalau ada kasus yang seperti tadi ya, yang saya jelaskan. Ada belanja yang kelewat di aplikasi ini yang belum kita SPJ-kan. Nah, kasusnya misalkan di bulan 3. Nah, di bulan 3 ini kan karena kita sudah sahkan. Jadi kita tidak akan bisa langsung menambahkan di SPJ pengajuan ini kalau SPJ persetujuannya belum kita hapus gitu ya. Jadi kita hapus dulu SPJ persetujuannya. Kita checklist ya, perhatikan kursornya. Misalkan di bulan 3 ini kan nomor sah dan tanggal sah terisi. Jadi kita checklist, klik hapus. Nah, nanti otomatis tanggal sahnya di sini akan kosong di sini. Baru kita beralih ke menu SPJ pengajuan. Di sini. Nah, kita pilih SPJ yang bulan Maret. Baru kita tambahkan data belanja yang terbaru. Kita checklist. Nanti ya, ini karena kosong tidak ada datanya. Klik simpan lagi. Setelah kita pilih, klik simpan. Data kosong, karena klik simpan, klik kembali aja. Nah, baru kita masuk ke menu SPJ persetujuan lagi. Baru kita sahkan lagi. Gitu prosesnya. Jadi kita mundur prosesnya kalau ada kasus yang seperti itu dan kasusnya sudah disahkan. Sama seperti proses ketika kita menginput data pergeseran, penerimaan dana BOS, belanja, pajak gitu. Yang kita hapus dari BKU-nya dulu. Hapus dulu BKU-nya, baru bisa kita edit data transaksinya. Begitupun ini SPJ gitu. Kalau SPJ yang sudah kita ajukan, sudah kita sahkan, ternyata ada kesalahan. Berarti kita hapus dulu pengesahannya. Terus baru kita edit di SPJ pengajuannya. Jadi itu prosesnya ya. Jadi prosesnya harus diruntut dari belakang ke depan lagi gitu. Itu yang dapat saya sampaikan untuk simulasi ataupun praktek penginputan laporan pertanggungjawaban yang dibuat per bulan. Jadi prosesnya tuh kita hanya tinggal memilih data belanja saja, kita kelompokkan berdasarkan pengajuan SPJ-nya gitu. Saya rasa cukup untuk simulasi kali ini, untuk praktek kali ini. Semoga video ini membantu Bapak Ibu semua dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawabannya. Apabila dalam penyampaian saya terlalu cepat atau ada yang salah, saya mohon maaf. Dan sering saya ucapkan, tolong bantu kita untuk subscribe, untuk share, dan like video ini kalau video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya.